Dalam Alkitab, ada beberapa kisah yang menggambarkan bagaimana bangsa Israel dengan mandat dari Tuhan melancarkan misi khusus untuk menghabisi tokoh-tokoh atau pemimpin dari luar Israel yang menjadi musuh mereka. Kejahatan dan pemberontakan dari musuh-musuh ini seringkali memicu serangan yang dirancang dengan cermat dan biasanya disertai oleh perintah khusus dari Tuhan. Kisah-kisah seperti Raja Amalek, Raja Moab, dan Sikem mencerminkan bagaimana Israel dipanggil untuk menegakkan keadilan Tuhan terhadap mereka yang menentang bangsa pilihannya. Inilah dia Fakta Alkitab. Agag, Raja Amalek. Agag, Raja Amalek, adalah salah satu tokoh yang diputuskan untuk dihancurkan oleh Israel di bawah pimpinan Raja Saul. Dalam 1 Samuel 15 ayat 1-3, Tuhan memerintahkan Saul melalui Nabi Samuel untuk memusnahkan seluruh bangsa Amalek sebagai hukuman atas kejahatan mereka terhadap Israel. Amalek adalah musuh Israel sejak mereka menyerang bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. 1 Samuel 15 ayat 2. Kejahatan Agag melambangkan pemberontakan terhadap Tuhan dan penindasan terhadap umatnya. Namun sayangnya, Saul gagal untuk sepenuhnya menaati perintah Tuhan. Dia menangkap Agag hidup-hidup dan tidak menghancurkan semua harta benda Amalek. Akibat ketidaktaatan ini, Tuhan menolak Saul sebagai raja. 1 Samuel 15 ayat 33 mencatat bagaimana Samuel mengeksekusi keadilan Tuhan dengan tegas dengan menghabisi Agag, Raja Amalek. Kisah Agag semasa kepemimpinan Saul adalah contoh bagaimana musuh yang menindas Israel akhirnya harus menerima penghakiman, sekaligus juga menunjukkan konsekuensi serius dari ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan. Eglon, Raja Moab. Dalam Hakim-Hakim 3 ayat 12-30, Eglon, Raja Moab, menaklukkan bangsa Israel selama 18 tahun. Kejahatan Eglon adalah menindas Israel dengan keras setelah bangsa Moab berhasil menguasai Yeriko. Dalam kisah ini, Tuhan membangkitkan Ehud sebagai pembebas Israel. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Hakim-Hakim 3 ayat 15. Ehud menggunakan strategi yang sangat taktis dan cerdik untuk menghabisi Eglon. Ehud yang kidal membawa pedang yang disembunyikan di paha kanannya. Ketika ia diundang menghadap Raja Eglon untuk membayar upeti, ia menyatakan bahwa ia memiliki pesan rahasia untuk raja. Dalam momen yang sangat strategis, saat mereka berdua sendirian di ruangan, Ehud menusuk Eglon dengan pedangnya, dan Eglon mati seketika. Setelah membunuh raja, Ehud berhasil melarikan diri dan mengorganisir orang Israel untuk melakukan penyerangan terhadap Moab dan membebaskan Israel. Strategi Ehud adalah bukti bagaimana kecerdikan yang dipimpin oleh Tuhan dapat menghancurkan musuh Israel, bahkan ketika mereka berada dalam posisi penindasan. Sikem, anak Hemor, Raja Hewi. Kisah Sikem dan keluarganya tercatat dalam Kejadian pasal 34. Sikem, anak Hemor orang Hewi, memperkosa Dina, anak Yakub. Meskipun Sikem kemudian ingin menikahi Dina, namun perbuatan ini dianggap sebagai penghinaan besar terhadap keluarga Yakub. Sementara itu, anak-anak Yakub pulang dari padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub. Sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Kejadian 34 ayat 7. Kemudian anak-anak Yakub, terutama Simeon dan Lewi, menyusun rencana pembalasan. Simeon dan Lewi berpura-pura setuju untuk menikahkan Dina dengan Sikem dengan syarat bahwa seluruh kaum Sikem harus disunat. Ketika semua laki-laki di kota itu sedang dalam masa pemulihan setelah sunat, Simeon dan Lewi menyerang kota dan membunuh semua laki-laki, termasuk Sikem dan Hemor, sebagai bentuk pembalasan. Meskipun tindakan mereka mendapat kritik dari Yakub, tindakan ini adalah bukti dari konsekuensi berat atas tindakan kejahatan yang dilakukan terhadap Israel. Pelajaran dari misi penghancuran musuh Israel. Kisah-kisah ini mengingatkan kita bahwa keadilan Tuhan akan ditegakkan dan segala kejahatan yang dilakukan terhadap umat pilihannya akan berakhir dengan penghukuman. Dalam setiap kisah, tokoh-tokoh yang menindas Israel atau melakukan kejahatan besar
dihabisi dengan cara yang unik dan seringkali cerdik, baik melalui strategi militer atau bahkan kecerdikan individu. Namun, yang menjadi pesan utama adalah pentingnya ketaatan total kepada perintah Tuhan. Seperti yang terlihat dalam kisah Saul dan Agag, ketidaktaatan kepada perintah Tuhan membawa konsekuensi serius. Saul kehilangan tahtanya karena tidak mengikuti perintah Tuhan sepenuhnya, sementara Samuel menunjukkan bagaimana keadilan harus ditegakkan dengan tegas. Sebaliknya, kisah Eglon menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat dan keberanian yang berasal dari iman, musuh yang tampaknya tak terkalahkan dapat dihancurkan. Sebagai orang Kristen, kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan memiliki konsekuensi, baik terhadap diri kita sendiri maupun orang lain. Menaati perintah Tuhan sepenuhnya adalah panggilan kita, dan ketidaktaatan bisa membawa kerugian besar. Kita juga diajarkan bahwa keadilan Tuhan akan selalu ditegakkan, meskipun terkadang melalui cara yang tidak kita duga. Tuhan selalu memiliki rencana yang lebih besar dalam setiap peristiwa, dan sebagai umatnya, kita harus mempercayai rencana itu dan tetap setia dalam ketaatan. Demikian Fakta Alkitab hari ini, Tuhan Yesus memberkati.